Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kafatan linnasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Faizin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah saat ini kita bisa bersimpuh di masjid yang kita cintai ini. Seraya kita bermohon mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau, qudwah dan uswah kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada khatib pribadi dan kita semua yang hadir saat ini, marilah kita berupaya sungguh-sungguh meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan iman dan takwa itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita kebahagiaan, keselamatan baik di dunia saat ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral rahimakumullah, sedang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah besok hari Sabtu tanggal 8 bulan Oktober bertepatan dengan tanggal 12 bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya seorang manusia agung yang keagungannya telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebesarannya diakui bukan hanya oleh kita sebagai umatnya, umat Islam, tapi juga diakui oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Setidak-tidaknya ada yang mengatakan seperti Mahatma Gandhi dalam koran Rayung, dia mengatakan bahwa bukanlah pedang yang menempatkan posisi mulia Nabi Muhammad SAW, namun karena kesederhanaannya, karena kejujurannya, karena pendiriannya dan ketabahannya, itulah ia menyebabkan Muhammad menjadi orang yang sangat mulia. Kita tahu Mahatma Gandhi adalah orang besar di India, menganut agama Hindu yang amat populer. Dan yang kedua, filsuf Inggris Thomas Carlyle, dia mengatakan bahwa dalam bukunya Para Pahlawan, dia mengatakan bahwa Muhammad bukan seorang, dia mengatakan bahwa Muhammad bukan seorang rasul yang bodoh atau pendusta. Ada kalau dia mengatakan seperti ini, maka tolak, maka perangilah ucapan ini. Artinya dia mengakui bahwa kehebatan Nabi Muhammad itu adalah betul-betul adalah orang yang sangat hebat.
Maka ketika dia mengatakan orang yang mengikuti Muhammad adalah orang bodoh, dan yang mengatakan Muhammad adalah gila, maka wajib untuk diperangi orang tersebut. Dan yang ketiga, Herbert Spencer, dia mengatakan bahwa Muhammad adalah simbol politik agama yang benar, sosok yang paling jujur, dan dia adalah sosok contoh penegak amanah dan kejujuran yang nyata. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dunia yang mengakui Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslim rahimakumullah, jika kita umat Islam mengagung-agungkan, mengangkat namanya, membesarkannya, adalah karena yang pertama, kaum muslim rahimakumullah, itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut dan tidak layak kalau seorang muslim itu justru malah sebaliknya menghina baginda Rasul Muhammad SAW, merendahkan martabatnya, melecehkan agamanya. Karena yang mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai contoh bagi kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah yang memiliki budi pekerti yang amat agung. Kaum muslimin rahimakumullah, baginda Rasul Muhammad SAW inilah syarat diterimanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan sia-sia orang yang mengatakan dan menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mencintai baginda Rasul Muhammad SAW. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni kamu, mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi cinta kepada Rasulullah prasyarat diterima cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, salatnya seorang muslim jika tidak disertai dengan bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka salatnya sia-sia. Karena bersalawat kepada Nabi adalah bagian rukun daripada rukun salat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mencintai baginda Rasul Muhammad SAW adalah mutlak bagi kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencintai baginda Rasul Muhammad SAW? Banyak cara-cara kita mencintai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Satu di antaranya tuntunan beliau yang termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad. Dia mengatakan, sidqul mahabbah fi salasi khisalin. Cinta yang sahih, cinta yang benar, cinta yang sidik adalah setidaknya ada 3 hal yang harus diikuti oleh seorang pencinta kepada yang dicintainya. Apa kata beliau? Ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Yang pertama, dia memilih ucapan yang dicintainya atas ucapan yang lainnya. Dia memilih pemikiran yang dicintainya ketimbang yang tidak dicintainya atau yang lainnya.
dia memilih perilaku orang yang dicintainya ketimbang yang tidak dicintainya. Singkat cerita bahwa dia memilih seluruh aspek kehidupannya ketimbang yang lainnya. Itulah tanda cinta yang benar yang pertama. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang banyak sekali ini ada pemikiran-pemikiran, propaganda-propaganda yang semuanya terkadang dialamatkan sebagai propaganda agama, misi agama, padahal itu jauh dari tuntunan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dia berbicara atas nama Islam, tapi banyak ajaran Islam yang lainnya yang dinistakan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Orang yang mencinta itu lebih memilih tempat duduknya, riungannya, ketimbang tempat duduk kumpulan yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, apa sih tempat majlis Rasulullah itu? Majlis Rasulullah yang Rasulullah cintai adalah yang lebih cintai adalah majlis di mana orang-orang itu menuntut ilmu. Itu beliau cinta dan suka kepada orang-orang yang duduk di majlis ilmu, menimba ilmu, menggali ilmu, ketimbang majlis yang lainnya. Maka seyogianya seorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, dia lebih banyak hidupnya ini duduk berkumpul bersama orang-orang yang mencintai baginda Rasul Muhammad SAW. Maka bohong dia cinta kepada Rasulullah kalau dia mengaku cinta sementara duduknya jauh dari majlis taklim, jauh dari majlis ilmu, bahkan terkadang mencerca, mencaci orang-orang yang berkegiatan seperti majlis zikir Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Orang pencinta itu dia akan memilih ridho orang yang dicintainya ketimbang yang lainnya. Apa kira-kira yang Rasulullah cintai, yang Rasulullah suka, yang Rasulullah ridho? Itu yang kita perbuat, itu yang kita kerjakan. Sementara yang Rasulullah benci, yang Rasulullah tidak suka, maka kita jauhi, kita jauhkan sejauh-jauhnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah bukti cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan bulan ini adalah bulan di mana kita memupuk cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana ekspresi cinta kita itu? Banyak kaum rahimakumullah. Ada di antaranya mengadakan peringatan Maulid baginda Rasul Muhammad SAW. Ada mungkin dengan cara menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Ada dengan cara beranjang sana silaturahim di antara sama kaum muslimin dan menguatkan persatuan ukhuwah umat Islam ini, agar di hati kita seluruhnya ketika kita senang berkumpul di masjid, di majlis ta'lim, di majlis zikir, di majlis peringatan Maulid, tentu kita semua sepikiran dan sepaham bagaimana caranya agar kira-kira kegiatan seperti ini di Jumat yang seperti ini, kegiatan majlis zikir dan seterusnya akan terus langgeng sampai kita tidak ada di muka bumi ini. Itu wujud cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika pada saat ini justru kita melihat bagi saudara-saudara teman-teman kita yang saat ini sering melihat dan menyaksikan di Facebook dan seterusnya, ada sekelompok orang yang belum membid'ahkan peringatan Maulid, zikir Maulid dan seterusnya. Biarlah, karena pada saat ini mereka belum mendapat hidayah cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Mereka juga adalah saudara kita yang kebetulan mereka tidak sepaham
dengan kegiatan yang selama kita adakan. Justru orang yang paham, orang yang sadar akan pentingnya memupuk rasa cinta pada baginda Rasul Muhammad SAW itu, maka jangankan kaumullah itu hartanya, jiwa raganya untuk mempertahankan orang yang dicintainya, untuk mengamankan orang yang dicintainya agar tetap lestari, itu dia akan korbankan, dia akan berikan nyawanya sekalipun. Kaum muslimin rahimakumullah, maka seberapapun cinta kita, selama cinta kita ini kepada Rasulullah SAW ini masih di bawah cinta-cinta yang lain, jangan sampai kita terkena dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kamu sampai dia mencintai Rasulullah lebih daripada dia mencintai anaknya, lebih mencintai orang tuanya, dan lebih mencintai manusia yang lainnya. Maka cinta kita kepada Rasulullah SAW harus lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka apa kemudian konkretnya cinta ini kepada Rasulullah? Apabila kita lihat Nabi kita dinista, dicerca dan seterusnya, maka tentunya kita harus membela. Jangan sampai Nabi kita ini dinista, dibuli saat ini. Kira-kira seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, maka mudah-mudahan kita ini semua yang hadir saat ini ada betul-betul menjadi mengikut baginda Rasul Muhammad SAW yang saat ini kita perjuangkan, yang saat ini kita rayakan kelahirannya, sehingga pada akhirnya nanti kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri